Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Tulaskia dengan 3 digit NIM terakhir 080. Saya dari kelas B TRO Angkatan 23, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, kali ini kita masuk ke modul 6 di mana website server MQTT ESP32. Nah, kali ini di sini kita mempelajari mengenai pemahaman konsep IoT, terus protokol MQTT, terus websitenya pada ESP. Lalu kita bisa juga menginstal di seluruh software yang diperlukan, terus merangkai, lalu memprogram, terus mengimplementasikan QTT, terus mengintegrasikan bangunan, membangun, menerapkan, dan melakukannya. Nah, mungkin di sini ada job desk-nya untuk langkah-langkah gimana cara menginstalnya, terus menggunakan Ubuntu, lalu untuk belajar verifikasi Morpheus-nya, dan di sini juga terdapat menggunakan IoT di mana piramida komputasi di mana objek fisik dilengkapi sensor, aktuator, dan konektivitas jaringan sehingga dapat mengumpulkan, bertukar, dan merespons data secara mandiri tanpa intervensi manusia langsung. Nah, lalu IoT-nya adalah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan objek fisik dan visualisasi melakukan eksploitasi data capture komunikasi. Nah, ini untuk strukturnya, di mana awalnya terdapat DHT22 atau sensor, terus ESP, WiFi, lalu market, terus dashboard. Nah, untuk ESP bisa ke software, Node-RED, dan browser. Nah, untuk protokol IoT-nya ini lanjut, ini untuk dasar-dasar komunikasinya. Lalu lanjut, ini untuk protokol HTTP-nya. Nah, terus webservernya. Dan di sini untuk webserver pada ESP32 biasanya kita menggunakan WiFi. Ini untuk programnya, lalu ini untuk pemesan kinerja ESP-nya. Terus lanjut, ini untuk protokol MQTT. Nah, MQTT ini itu dikembangkan oleh Starfocom dan Arlen Nipper pada tahun 1999 untuk memonitoring pipeline minyak via satelit menjadi standar OASIS pada 2024 dan diperlukan menjadi QTT 5.0 pada tahun 2019. Lanjut ini. Nah, di sini juga kita diperintahkan untuk membuat suatu project mengenai webserver MQTT ESP32. Nah, nanti itu saya akan membuat kayak project dimana projectnya itu kayak sistem monitoring energi, dimana di situ terdapat beberapa komponen yang PZEM, terus buzzer, relay, lalu kayak PSU, dan ada beberapa kayak komponen-komponen lainnya. Oke, kita selanjutnya langsung saja ke projectnya, di mana saya membuat smart energy monitoring. Nah, di sini sudah terdapat programnya, di mana programnya di sini ada kita menggunakan WiFi dan HTTP client. Terus dengan menggunakan PZEM M004V30. Lalu di sini kita menggunakan memasukkan password, di mana di sini ada undi connect, terus dengan
password IPA. Lalu nanti tuh Firebase-nya user. Lanjut ini untuk uh, link smart energy monitoringnya. Dan di sini kita juga menggunakan relay, di mana di relaynya terdapat pin 23, lalu PZEM-nya di pin 16 dan 17. Nah, ini untuk programnya. Mungkin langsung saja ke hasil dari project ini, atau bisa disebut dengan finishingnya. Dari hasil monitoringnya di sini terdapat ada relay, terus ini voltage-nya, ini current-nya, ini power-nya, lalu ini. Nah, dimana yang pertama-tama tuh dalam keadaan masih normal, terus dari ini juga terdapat ada inject untuk misalkan kita mau mengulang kembali, atau bukan mengulang kembali, tapi kalau ada daya arusnya itu melebihi dari batas ketentuan yang telah ditentukan. Nah, ini keadaannya semuanya dalam keadaan on, dan ini posisinya belum dinyalakan. Lalu nanti kalau kita klik relay dan dia akan off, dan di sini tuh buzzernya akan menyala. Selanjutnya maka bebannya akan mati, otomatis mati. Lalu untuk LED-nya berwarna merah, dan di sini juga setelah itu LED-nya hijau, bebannya nyala, dan keadaan normal semua. Ini untuk injeknya kalau melebihi beban dari ketentuan yang telah diberikan. Dan maka semuanya akan off karena melampaui batas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.